Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Untuk yang pertama-tama, saya akan melanjutkan materi tentang yang kemarin saya sudah jelaskan, yakni materi selanjutnya yaitu kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya kalian pasti tahu tentang zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman kolonial, zaman-zaman di mana bangsa Barat menuju ke bangsa Indonesia ini, yaitu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Sebelum memulai pelajaran ini, tentunya kalian sudah pernah diceritain oleh kakek, oleh kakek nenek, oleh buyut-buyut kalian tentang zaman-zaman penjajahan yang yaitu diantaranya negara Belanda, negara Portugis yang pernah ke Indonesia menjajah, ke Indonesia mengambil rempah-rempah. Pasti kalian sudah diceritakan oleh nenek-nenek, oleh kakek-kakek Anda sendiri. Untuk yang materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu mencari kekayaan termasuk berdagang. Ya, untuk yang pertama ini kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu tujuan pertamanya yaitu untuk berdagang, untuk menguasai wilayah Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu menyalurkan jiwa penjelajah. Maksudnya jiwa penjelajah ini maksudnya yaitu agar bangsa Indonesia ini menyatakan kepada bangsa-bangsa yang dijajahnya, yaitu untuk mengenali sebuah negara di mana negara tersebut menjajah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu meyakini keberadaan Prestor John. Prestor John di sini yaitu ketua dari agama Katolik sendiri, yaitu yang biasa disebut dengan pendeta. Kalau di sini disebut dengan pendeta. Yaitu yang Prestor John ini dimaksudkan yaitu dari segala negara-negara yang ada menjajah ke Indonesia ini. Prestor John sendiri ini termasuk ketua dari angkatan agama-agama Kristen. Yang keempat menyebarkan agama, yakni menyebarkan agama Kristen. Dan yang kelima mencari kemuliaan bangsa. Ya, ini tujuan kelimanya mencari kemuliaan di mana negara-negara tersebut yang telah menjajah ke Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Portugis. Portugis di sini yaitu bangsa pertama kali yang menjajah ke Indonesia. Portugis ini orang-orang pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Poin pertama yaitu orang Portugis yang menjelajah ke Indonesia, yang mencari jalan. Pertamanya yaitu Bartolomeus Dias. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Dan poin kedua di sini, setelah Bartolomeus Dias mencari jalan, kemudian Vasco da Gama mencoba berlayar ke Indonesia, yaitu orang pertama yang datang ke Indonesia setelah Bartolomeus Dias tadi mencari jalan, kemudian Vasco da Gama ini menuju ke Indonesia secara langsung. Dan mereka ingin menjelajah daerah timur lainnya, yakni Selat Malaka dan Maluku. Dan tujuan utamanya yang pertama yaitu Malaka dan Maluku, yaitu terjun di sana. Pada waktu itu Asia Tenggara terdapat salah satu negara pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi Portugis Indonesia, dimulai sejak kedatangan Alfonso Alvarez di Maluku. Dan yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Dari bangsa Spanyol ini pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan, yaitu poin pertama dari bangsa Spanyol yaitu Christopher Columbus. Dan poin kedua, setelah Christopher Columbus ini mencari jalan, kemudian ekspedisi ini diteruskan oleh Spanyol yang selanjutnya mencari perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Dan poin kedua yaitu
Ferdinand Magellan ini menuju langsung ke Indonesia. Setelah Cornelius de Houtman tadi mencari jalan, kemudian Fernando Magellan ini menuju langsung ke Indonesia. Dan poin ketiga, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian. Di sini Portugis dan Spanyol itu saling memecah belahkan, adanya konflik. Kemudian kedua negara ini mengadakan perjanjian. Dan yang ketiga yang menjelajah ke Indonesia yaitu bangsa Inggris. Untuk kedatangan bangsa Inggris ini yang pertama dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Jadi di sini untuk bangsa Inggris maksudnya datang ke Indonesia ini oleh dua tokoh pelopor masuk ke Indonesia yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Kedua pelopor tersebut mendorong Ratu Elizabeth meningkatkan pelayanan internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengalahkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Dan tujuan pertama dari Inggris ini yaitu bukan untuk mencari rempah-rempah. Yang pertama yaitu untuk mencari kain wol, untuk menguasai perdagangan wol di Indonesia. Dan kemudian setelah itu menguasai rempah-rempah, menguasai perdagangan lainnya. Dan yang bangsa selanjutnya yang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda, kolonial Belanda. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Eyck. Jadi poin pertama dari bangsa Belanda ini dipelopori oleh Van Eyck yang datang ke Indonesia. Dan yang kedua kemudian pada tahun 1598 armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kemudian Van Eyck ini kan bisa dikatakan gagal. Kemudian perjuangan dari bangsa Belanda untuk menuju ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah, perdagangan dan lainnya, menguasai wilayah ini diteruskan oleh Cornelis de Houtman. Dan pemerintah Belanda, kolonial Belanda ini mengadakan atau membuat salah satu sistem tanam paksa, yaitu adanya sistem tanam paksa, adanya sistem rodi, yaitu secara paksa bangsa Indonesia ini dipekerjakan tanpa diberi upah. Dan sistem tanam paksa ini, peraturan pokok tanam paksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama, rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan tembakau. Jadi di sini bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia disuruh oleh bangsa Belanda untuk menanami tanam paksa yaitu 1/5, yaitu sekitar 20% dari lahannya untuk ditanami tanaman ekspor. Tanaman ekspor tersebut berasal dari daerah Belanda, di mana yang ditanami yaitu kopi, teh, tembakau, dan lain-lain. Dan yang kedua, tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Jadi di sini setelah rakyat Indonesia menanami ladangnya, menanami lahannya tadi, kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk diperjualbelikan kembali menurut undang-undang dari pemerintah tersebut. Tanah yang ditanami tanaman ekspor tersebut bebas dari tanah pajak. Jadi yang ditanami oleh bangsa Indonesia tadi yang diberlakukan tanam paksa itu tidak ada sewa pajak dari pemerintah kolonial Belanda, jadi bebas. Dan yang selanjutnya, kaum petani tidak boleh disuruh bekerja keras daripada bekerja untuk penanaman padinya. Jadi di sini petani di Indonesia ini lebih difokuskan kepada tanamannya tadi untuk menanami apa yang telah diberlakukan oleh kolonial Belanda, harus difokuskan. Dan yang selanjutnya, rakyat tidak memiliki tanah dikenakan kerja rodi selama 65 hari setelah tahun ini di tanah milik pemerintah. Jadi ini yang membuat warga negara Indonesia menjadi sengsara, yaitu pekerja rodi selama 65 jam non-stop tanpa dibayar, tanpa diberi upah, yaitu sistem tanam paksa tersebut. Dan selanjutnya, kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab pemerintah apabila itu bukan karena kesalahan rakyat. Jadi di sini ketika yang ditanami itu rusak, ketika yang ditanami itu gagal panen, itu ketika bukan kesalahan rakyat,
maka tanggung jawab tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Belanda sendiri tadi. Ya, untuk lebih jelasnya tadi mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan kembali. Mungkin anak-anak bisa ditanyakan kembali. Ya, jadi saya akan saya akan mengambil poin-poin tersendiri dari bangsa-bangsa yang ke Indonesia, yang pernah menjajah ke Indonesia tadi. Yang pertama yaitu Portugis, poin pertama. Ini diingat-ingat ya, nanti saya akan saya akan mengajukan proses tanya jawab. Jadi Portugis yang pertama datang ke Portugis ini, poin pertama yaitu orang pertama kali yang datang ke Indonesia yaitu Bartholomeus Dias. Poin pertama, Bartholomeus Dias yang mencari jalan. Kemudian poin keduanya Vasco da Gama, yaitu orang yang pertama kali datang ke Indonesia, bangsa Portugis. Setelahnya itu, terus yang kedua bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol, poin pertamanya bisa diambil dari yang mencari jalan, yaitu Christopher Columbus. Ya, Christopher Columbus ini hanya mencari arah jalan. Kemudian yang melanjutkan perjalanan tadi untuk datang ke Indonesia yaitu Ferdinand Magellan. Jadi poin pertama, Christopher Columbus ini mencari jalan. Yang kedua, Ferdinand Magellan ini langsung terjun ke Indonesia. Dan kemudian bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ini adanya pertikaian, kemudian mengadakan perundingan, mengadakan perjanjian. Yang ketiga yaitu bangsa Inggris. Poin pertamanya ini langsung dari yang datang ke Indonesia yaitu kedua pelopor, Francis Drake dan Thomas Cavendish. Jadi bangsa Inggris ini ada dua pelopor langsung ke Indonesia yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dan selanjutnya yaitu negara Belanda. Poin pertama yang bisa diambil dari negara Belanda, yang pertama yaitu armada Belanda berusaha mencapai Indonesia, yaitu yang dipimpin oleh Van Eyck. Ya, maksudnya Van Eyck. Jadi poin pertamanya anak-anak tadi, Van Eyck ini yang datang ke Indonesia. Kemudian Van Eyck ini bisa dikatakan gagal lah. Jadi diteruskan oleh pelopor kedua. Ya, ini poin kedua yaitu Peter the Kaiser. Itu poin-poinnya ya. Untuk poin tanam paksa yang dari Belanda ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lah. Kalian tentu tahu sendiri apa yang bisa dijelaskan, apa yang bisa diambil dari sistem tanam paksa ini. Ya, mungkin saya akan nanti mengajukan pertanyaan kepada anak-anak semua. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti pertanyaannya ada sesi berikutnya, nanti saya akan menjelaskan setelah ini ya. Terima kasih.